Sebagai pembuka newsroom kali ini kami memiliki informasi 10 juru parkir liar diamankan petugas gabungan di kawasan Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Razia ini diwarnai penolakan seorang pria yang tak mau mengaku sebagai juru parkir liar. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Barat bersama TNI Polri kembali menggelar razia juru parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. Mereka terjaring di sejumlah pertokoan, minimarket, dan tempat makan di wilayah Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Saya parkir dulu mau tidak. Bukan saya parkir enggak? Bapak lihat. Jangan dorong-dorong. Bukan bapaknya saya lagi parkir enggak? Saya parkir enggak tadi. Razia diwarnai penolakan seorang pria yang tak mau mengaku dirinya merupakan juru parkir liar. Pria ini pun terlibat adu mulut dengan petugas. Namun karena banyaknya saksi yang mengenal pria ini sebagai jukir liar di kawasan Taman Sari, ia pun menyerah dan bersedia diamankan untuk didata. Sebanyak 10 jukir liar terjaring dalam razia Rabu siang. Tujuan kita yaitu penindakan hari ini menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Barat. Hari ini untuk jukir kita amankan ada 10. 10 juru parkir liar ini kemudian didata oleh petugas dan diberikan sanksi peringatan, serta diminta membuat surat pernyataan untuk tak lagi menjadi jukir liar. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang tergabung dari emak-emak dan warga desa Serapuh asli Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara berunjuk rasa menuntut kepala desa mereka mundur. Warga menilai kepala desa itu berbuat mesum dan viral di media sosial. Ratusan warga menggelar aksi Long March mendatangi kantor Bupati dan DPRD Langkat menuntut agar kepala desa Serapuh asli Tanjung Pura mundur dari jabatannya. Warga menduga kepala desa mereka berbuat mesum dan mencoreng kepercayaan masyarakat. Sementara itu perwakilan dari pemerintah Kabupaten Langkat mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut. Pak Bupati memerintahkan kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini, akan kita selesaikan. Kasih percayaan sama kami soal waktu semua itu tergantung kepada situasi. Tapi cara kerja saya akan saya lakukan secepat-cepatnya. Makanya kalau hari ini Bapak, Ibu, kandung kami, adik-adik kami pulang, saya akan telepon Pak Camat supaya siang ini dia datang. Akan kami buat kronologisnya, akan kami susuri kembali, lalu akan kami tentukan langkah-langkah apa penyelesaiannya secepat-cepatnya. Pemirsa, pemerintah saat ini sedang merancang aturan peserta tapera termasuk bagi pekerja informal seperti ojek online. Namun rencana itu menuai pro dan kontra di kalangan pengemudi ojek online sebab belum ada aturan yang jelas dan kurangnya sosialisasi. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan tapera atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta kerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Selain itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan aturan peserta tapera bagi para pekerja informal meliputi ojek online serta kurir. Namun rencana itu menuai pro dan kontra. Sejumlah pengemudi ojek online yang mendukung kebijakan tapera asalkan pengelolaannya jelas dan transparan, namun tak sedikit yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini, tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Nah, itu bagus untuk dapetin rumah tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak dari tabungan kita dikelola, bener apa enggak, permasalahan di situ kok. Kalau saya sih nggak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau kita nabung buat perumahan rakyat, argo aja kecil, potongan dari aplikator gede, terus mau dapat apaan?
Penerapan tapera akan dimulai mulai tahun 2027 dengan dibentuk komite yang diisi oleh Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan pihak profesional. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Namun pemerintah memastikan izin tersebut bukan dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan. Presiden Joko Widodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Izin tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 83A Ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 1 dijelaskan, pemerintah memberikan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Izin tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait izin tambang ini, Ketua Umum PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Pihaknya menyebut pemberian izin tambang ini harus dilaksanakan dengan baik, termasuk menyiapkan struktur bisnis dan manajemen untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas agar tujuan dari kebijakan itu tercapai. Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah soal izin kelola tambang. Mukti menyebut akan membahasnya dengan seksama jika menerima penawaran dari pemerintah untuk kelola tambang. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hoiron mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan di Indonesia. Bagaimana teknisnya ya semestinya nanti ditanyakan kepada Pak Bahlil yang tentu sudah mempelajari area mana yang diberikan, kandungannya apa, dan tentu seberapa besar bisa meningkatkan bisa menggali potensi sumber daya alamnya, kemampuannya dengan cara apa, kaidah dan syarat persyaratannya apa, tentu Pak Bahlil yang sangat tahu. Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam baik itu berupa mineral ataupun jenis lainnya untuk kepentingan tertentu. Pengelolaan sumber daya alam dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara terkait adanya isu liar yang beredar di publik, pemerintah menegaskan pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan bukan bagi-bagi kue. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan izin pengelolaan tambang itu diberikan kepada koperasi atau badan usaha yang ada di ormas keagamaan. Jokowi menegaskan pemberian izin tersebut sangat ketat. Ormas boleh mendapatkan izin pengelolaan tambang? Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Terima kasih, Bapak. Pemirsa, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni bersaksi dalam sidang korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sahroni mengaku tak tahu bahwa uang 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan bacalek partainya bersumber dari anggaran Kementan. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, hakim mencecar Sahroni perihal pemberian uang dengan nominal 850 juta rupiah dari SYL untuk kegiatan bacalek Partai Nasdem. Sahroni mengaku tak mengetahui bahwa uang tersebut bersumber dari anggaran Kementan, namun kegiatan bacalek telah dilaksanakan. Sahroni pun menyebut telah mengembalikan dana dengan nominal 860 juta rupiah yang dilakukan atas saran penyidik KPK. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan? Tahu enggak? Tidak tahu.
apakah pendaftaran pencalonan bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi berhasil, saya juga nonton. Saudara setelah diperiksa di penyidik KPK mengembalikan uang. Betul yang mulia. Yang saudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulia. 860 juta. 860 juta ya, yang saudara kembalikan 860 juta. Uang yang saudara kembalikan itu apakah kemauan saudara sendiri, ya, dari hati saudara sendiri atau saran dari penyidik KPK? Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staf akunting yang namanya Bu Lena yang mulia. Orang mengembalikan berarti oh ini salah ini, saya kembalikan kan gitu Pak. Akalnya kan begitu, cara berpikir kan benar ya. Saudara kembalikan karena saudara tadi mengatakan bahwa ini hal yang salah, sehingga itu setelah sadar bahwa saya kembalikan, tapi sadarnya sudah terlambat karena kasus ini sudah bergulir, iya kan, bergulir. Kalau tidak bergulir dia mandek, tidak mungkin saudara kembalikan uang itu. Iya kan? Dan saudara partai sudah menikmati itu, mendapat keuntungan dari itu, menikmati, ada manfaat. Dalam kasus ini, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Dalam persidangan terungkap, SYL memeras para pejabat eselon 1 Kementan untuk menyetor sejumlah uang demi memenuhi kebutuhan pribadi SYL, di antaranya perjalanan umroh dan liburan ke luar negeri, biaya kurban, sewa jet pribadi, perawatan wajah istri, hingga membayar gaji pembantu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pada saat itu tidak ada pendampingan. Justru kami mencari-cari waktu itu. Keluarga almarhumah Vina mendatangi Polda Jawa Barat untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Pihak keluarga diwakili oleh ayah dan kakak Vina dengan didampingi oleh tim kuasa hukum Vina. Selain memberikan keterangan tambahan kepada penyidik, tim hukum keluarga almarhum Vina juga akan menjelaskan legalitas tim hukum pendamping Vina yang dimiliki oleh tim Hotman 911. Hal itu sekaligus menepis klaim pihak tertentu yang mengatakan menjadi tim hukum pendamping keluarga Vina sejak tahun 2016 yang lalu. Pemeriksaan tambahan untuk bapak dari almarhumah Vina sekarang didampingi oleh tim Hotman 911 dari Jakarta. Tim Hotman, kita selaku kuasa hukum yang sah, kita bawa SK-nya. Tadi mana SK-nya? Kita bawa SK-nya ya. Jadi dari tahun 2016 kalau ada pengacara oknum yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina dari tahun 2016 itu hoax. Itu dipastikan. Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun ya. Kalau memang oknum pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina sejak tahun 2016, mereka ya harusnya dari dulu ada perkembangan. Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Hotman 911 mereka baru muncul gitu loh. Keluarga almarhumah Vina juga membantah pernah memberikan kuasa kepada tim hukum pada tahun 2016 yang lalu. Pihak keluarga menilai selama ini tidak ada perkembangan pada kasus Vina karena tidak ada pendampingan hukum. Kami keluarga nggak ngerasa tanda tangan ya, nggak ngerasa tanda tangan dan pada saat itu tidak ada pendampingan. Justru kami mencari-cari waktu itu. Sampai akhirnya 8 tahun tertunda karena kami mencari-cari. Jadi tidak ada pendampingan. Sebelumnya Polda Jawa Barat juga telah meminta keterangan tambahan dari keluarga dan teman Peggy Setiawan alias Peron. Meski Peggy tak banyak bicara saat bertemu dengan keluarganya, namun kondisinya baik dan saat ini menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Polisi terus mengurai relasi antara Peggy, Vina, Eki, dan terdakwa lainnya untuk mengungkap kasus ini. Saat ini penyidik telah mempersiapkan rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dengan melibatkan para terdakwa yang telah diamankan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya ayah Peggy menjenguk Peggy di Polda Jawa Barat. Namun saat menjenguk Peggy mengeluhkan kepada ayahnya ada 2 orang tak dikenal memintanya untuk menandatangani suatu berkas. Dan berikut cuplikan dialog dari program Rakyat Bersuara. Saya tanya, Anda sebelum ke sini,
Anda menjenguk anak Anda Peggy Setiawan di Polda Jabar, betul? Betul, Pak. Tadi pagi. Tadi pagi ya? Pagi ya. Boleh ceritakan komunikasi apa yang Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak, Pak Dendi. Saya tadi jemput anak saya pagi ke Polda itu, Pak ya. Tanyakan sama anak saya. Kondisi baik-baik, Pak? Kondisi sehat, alhamdulillah. Tidak ada bekas apapun? Tidak ada, Pak. Artinya indikasi bahwa ada yang sekarang yang kita nggak bicara dulu nih, ada misalnya pemukulan dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Nah, ini kita clearkan dulu. Oke, baik. Selanjut Pak, silakan. Tadi jenguk ke sana nanyain gimana Gi keadaannya Gi, baik-baik aja. Iya. Tapi ada satu hal Pak yang ganjal di Peggy itu, ada tadi ditanya sama saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya, betul. Apa itu Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara dua datang malam-malam Pak. Dia nggak minta tanda tangan, maksa gitu. Kata anak saya gitu Pak. Siapa namanya? Tidak tahu Pak. Anak saya bahkan mau nanyain, tidak boleh Pak. Ini mau apa, ini apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu meringankan hukuman kamu, gitu Pak. Kata anak saya. Malam-malam jam berapa Pak? Tidak tahu. Tadi anak saya ngomong malam Pak, bilangnya malam gitu. Malam, tapi malamnya jam berapa nggak bilang? Nggak bilang Pak, iya. Biasa-biasa Pak, tegap gitu. Duaan Pak, berdua. Ya maksa terus kata Peggy, buat apa Pak? Mau meringankan hukuman kamu, saya mau bantu mau meringankan hukuman kamu. Saya udah bilang sama pengacara kamu Ibu Yanti kok. Lalu siapa sebenarnya yang meminta Peggy untuk menandatangani berkas tersebut? Untuk mengulasnya kami sudah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, Penasihat Kapolri Arianto Sutadi, dan tim kuasa hukum Peggy, Muhtar Effendi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Semuanya Pak Arianto, Pak Muhtar. Baik, saya akan langsung ke Pak Muhtar Effendi, ke tim hukum Peggy terlebih dahulu. Jadi siapa yang kemarin datang? Apakah sudah dapat keterangan dari pihak Polda Jabar? Pak Muhtar. Terkait yang mana ini yang mau ditanya? Ya, kemarin Peggy mendapatkan kunjungan dari 2 orang yang katanya berbadan tegap. Ini berdasarkan keterangan dari ayah Peggy pada saat ditahanan, kemudian dijenguk pada di luar jam besuk, begitu. Siapa Pak yang menjenguk? Baik, selamat malam semuanya. Info itu setelah kami telusuri dan berbicara dengan tim kuasa hukum Peggy, kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata yang 2 orang itu adalah memang pada tanggal 28 Mei minggu yang lalu itu, saya dengan 1 orang rekan meminta izin kepada Dirtahti untuk menemui Peggy dalam rangka menandatangani kuasa. Nah, karena kuasa yang ada itu kita lakukan perubahan. Oke. Baik Pak Muhtar, kami mohon maaf nampaknya sinyal Anda kurang bagus sehingga suaranya terputus-putus. Pak Muhtar, kami mungkin bisa tahan terlebih dahulu. Kami minta tolong untuk mencari tempat yang dengan kualitas sinyal lebih baik. Saya mau ke Pak Sugeng Teguh. Mungkin selanjutnya Pak Sugeng, ini kalau misalnya Peggy mengaku di kuasa yang satu malam. Halo. Baik, Pak Muhtar, silakan di-mute terlebih dahulu dan mencari tempat yang lebih baik sinyalnya. Pak Sugeng, ini ada 2 orang yang diakui menjenguk Peggy di luar jam besuk, begitu. Bagaimana komentar Anda? Jadi gini ya, ini kan artinya diduga adalah advokat ya. Sebagai penyusun kode etik advokat ya. Advokat itu kalau bekerja harus mentaati kode etik ya. Advokat tidak boleh mengasongkan dirinya, ya, menyodorkan dirinya untuk membela seorang yang sedang terkena masalah hukum. Advokat bekerja atas dasar kehormatan, ya. Jadi kalau diminta dia membela. Dan yang kedua, kalau advokat menyodorkan dirinya, ya, itu tidak pantas, tidak patut, ya. Yang kedua, advokat harus bertanya, apakah si pencari keadilan ini telah memiliki advokat lain
Kalau dia sudah memiliki advokat lain, advokat ini tidak boleh meminta tersangka atau terdakwa untuk menunjuk dirinya. Ini adalah merendahkan harkat advokat. Mengapa saya bisa katakan seperti ini? Karena saya penyusun Kode Etik Advokat Indonesia Mei 2002. Ya, saya salah satu penyusun dan juga 10 tahun bertindak sebagai Majelis Kehormatan Profesi. Advokat yang mengasung-asungkan dirinya sementara ada pengacara yang sudah mendampingi seorang terdakwa, dia melanggar kode etik. Jadi ada 3 poin yang bisa saya tarik begitu ya Pak Sugeng. Pertama, sepertinya yang kemarin datang itu melanggar kode etik advokat jika memang tidak diketahui siapa dia. Kemudian kedua, advokat harus bertanya terlebih dahulu apakah sudah ada kuasa hukum terhadap Peggy yang saat itu berada di tahanan. Dan ketiga, ini bisa berpotensi merendahkan harkat advokat yang sudah menangani kasus tersebut. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini yang bisa kita garis bawahi pada saat kunjungan kemarin itu adalah ini dilakukan kunjungannya di luar jam besuk oleh para advokat. Dan ini juga nampaknya Peggy tidak mengetahui berkas apa yang ia harus tanda tangani pada saat itu. Komentar Anda, Pak Arianto? Itu tadi Pak Mohtar kan bilang itu bahwa beliau yang minta izin kepada kepala bagian tahanan dan barang bukti untuk minta tanda tangan kepada si Peggy itu. Jadi dia datangnya sih lapor pada kepala tahanan dan minta izinnya ke situ kan. Hanya kepadanya si Peggy kan dia kan nggak ngerti mungkin kaitannya ya. Saya nggak ngerti. Karena Peggy merasa janggal. Dia bilang ke ayahnya kalau misalnya dijenguk di luar jam besuk dan 2 orang itu tidak diketahui siapa. Bahwa itu advokat baru gitu ya. Itu saya kira Pak Sugeng sebagai penyusun kode etik beliau lebih tepat yang memberikan komentar ini. Kalau saya sebagai penyidik sih hanya melihat mekanisme daripada itu ya. Kalau datang ke tahanan mau menemui tahanan itu tadi yang saya lihat bahwa beliau itu Pak Mohtar mungkin tadi minta izin kepala barang bukti, ya itu sudah pada jalurnya. Itu perkara dikasih apa tidak itu tergantung daripada pejabat yang bersangkutan gitu. Baik, saya langsung ke Pak Muhtar. Pak Muhtar, kami harap sudah bisa mendengar suara kami dengan baik dan bisa menyampaikan argumen Anda. Pak Muhtar, ini dianggap kalau misalnya kode etik nampaknya dilanggar jika kemudian ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari advokat sebelumnya. Lalu bagaimana ini sebetulnya keterangan dari tim kuasa hukum? Pak Muhtar. Masih mute. Belum, masih mute. Pak Mohtar bisa dibuka. Pak Muhtar masih mute. Oke, masih di mute. Pak Muhtar boleh di unmute terlebih dahulu. Baik. Saya ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, ini jika misalnya banyak sekali ya kan saat ini advokat yang kemudian bermunculan untuk kemudian ikut ambil andil dalam kasus Vina dan Eki tahun 2016 silam begitu. Lalu kan Peggy ini sebetulnya mengklaim dirinya adalah dia bukan Peggy Setiawan yang pada saat tahun 2016 ada di lokasi. Ia bukan Peggy Setiawan yang seharusnya ditangkap begitu. Ini sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk membuktikan kepada publik kalau misalnya Peggy yang ditangkap gitu, karena ini kan menyangkut dengan marwah kepolisian juga begitu yang kemudian harus dibuktikan dengan penangkapan orang yang benar. Menurut Anda? Itu akan ada 2 aspek ya. Aspek pertama tadi sudah saya jelaskan tentang posisi advokat ya. Posisi advokat itu harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Advokat tidak boleh mengambil klien dari advokat lain. Kedua, terkait argumentasi Peggy, ini kita melihat sebagai satu proses yang utuh dulu. Sekarang Peggy telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya harus dilihat secara formil, polisi memiliki minimal 2 alat bukti untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ya, nah tersangka belum tentu salah. Ini harus digarisbawahi ini. Tersangka belum tentu salah. Ya, oleh karena itu pada Peggy memiliki hak untuk membela diri, ya, membela diri secara luas, ya. Secara luas di dalam salah satu aspeknya adalah bahwa penyidik tidak boleh menghambat Peggy mendapatkan bantuan hukum yang profesional dan independen untuk kepentingan Peggy, ya. Kemudian kedua, ini kan debatnya ini soal alibi. Oleh karena itu menurut saya Pak Sugeng, sebelum dilanjutkan, ya.
Ya. Sebelum dilanjutkan, mungkin nanti kita komentari lagi. Kita akan mendengarkan sekali lagi ini pernyataan dari ayah Peggy Setiawan terkait dengan kunjungan perdananya di Mapolda Jabar membesuk anaknya di sana. Berikut ini dan nanti kita sama-sama akan tanggapi. Anda sebelum ke sini, Anda menjenguk anak Anda Peggy Setiawan di Polda Jabar, betul? Betul, Pak. Tadi pagi. Tadi pagi ya? Pagi ya. Boleh ceritakan komunikasi apa yang Anda lakukan ke anak Anda? Mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak, Pak Dendi. Saya tadi jemput anak saya pagi ke Polda itu, Pak ya. Tanyakan sama anak saya. Saya kondisi baik-baik, Pak? Kondisi sehat, alhamdulillah. Tidak ada bekas apapun, Pak? Tidak ada, Pak. Artinya indikasi bahwa ada yang sekarang yang kita nggak bicara dulu nih. Ada misalnya pemukulan dan sebagainya, tidak ada? Tidak ada. Nah, ini kita clearkan dulu. Oke, baik. Selanjut, Pak, silakan. Tadi jenguk ke sana nanyain gimana Gi keadaannya Gi, baik-baik aja. Iya. Tapi ada satu hal Pak yang ganjal di Peggy itu, ada tadi ditanya sama saya bilang sama saya. Ada yang mengganjal? Iya, betul. Apa itu Pak? Ada katanya ngaku-ngaku pengacara dua datang malam-malam Pak. Dia minta tanda tangan maksa gitu. Kata anak saya gitu Pak. Siapa namanya? Tidak tahu Pak. Anak saya bahkan mau nanyain tidak boleh Pak. Ini mau apa tujuannya apa? Katanya mau meringankan hukuman kamu. Saya membantu kamu meringankan hukuman kamu, gitu Pak. Kata anak. Itu tadi pernyataan dari ayah Peggy pada saat membesuk. Saya mau langsung ke Pak Muhtar. Bang Muhtar, ini dikatakan memaksa untuk menandatangani suatu berkas. Kemudian pada saat Peggy menanyakan mereka siapa, tidak mau memberitahu kalau misalnya mereka itu berasal dari mana, advokat dari mana, begitu. Lalu bagaimana ini tim kuasa hukum melihat hal ini? Ya, baik, jelas suara saya ya? Sudah jelas. Jelas suara silakan. Saya. Baik. Jadi begini ingin saya sampaikan ya. Pada tanggal 28 Mei 2024 itu saya beserta satu orang anggota tim dari kuasa hukum mendatangi Peggy pada jam 14.00. Ya. Kepentingannya adalah untuk meminta tanda tangan Peggy, karena di dalam kuasa itu ada perubahan, ya, artinya perubahan itu dari jumlah personil kuasa hukum orang sekitar 65 orang, 65 orang, karena ada nyusul lagi siangnya, dan itu, nah. Kalau yang disampaikan oleh bapaknya Peggy bahwa malam-malam ada yang mendatangi Peggy 2 orang, itu kami nyatakan tidak tahu menahu itu. Tetapi kalau yang dimaksud 2 orang yang datangnya siang hari, jam 14.00, sesuai dengan izin dari Dirtahti yang diberikan kepada kami, maka kami masuk menemui Peggy untuk menandatangani kuasa. Dan itu. Nah, ada kemungkinan, ini hanya kemungkinan yang ingin saya sampaikan saja. Itu kan antara pengunjung dengan yang hanya dibolongin kecil-kecil. Nah, pertanyaannya, apakah memang salah dengar dari bapaknya Peggy atau memang benar-benar Peggy menyampaikannya bahwa malam-malam ada yang datang ke dia? Kan begitu. Karena kita asumsikan saat ini adalah yang dinyatakan ayah Peggy adalah benar begitu. Jadi memang ada kunjungan pada malam hari. Jadi tim kuasa hukum menyangkal datang pada malam hari, namun datang pada siang hari pada tanggal 28 Mei. Pak Arianto, ini kan sebetulnya bisa ditelusuri ya pernyataan dari ayah Peggy ini dari buku tamu tahanan begitu dan lain-lain begitu. Lalu apakah sudah pernah mendengar ada kunjungan di malam hari terhadap Peggy dan kemudian pada saat itu Peggy dipaksa untuk menandatangani sebuah berkas yang kemudian pada saat ditanyakan mereka juga tidak memberitahu mereka siapa? Saya sendiri tidak pernah dengar. Polisi saya tidak tahu ya mereka dengar apa tidak. Semalam saya ketemu Pak Farhad pun dia juga nggak tahu juga masalah ini. Jadi ini masalahnya kan sangat pribadi si Peggy itu sendiri ya, yang dialami peristiwa yang dialami itu sendiri ya. Dan kemudian mencuat di publik.
Nah, kayak yang seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian publik ya, menimbulkan prasangka, wah ini pasti si Peggy ini menjadi mau diteror dan sebagainya. Kabar-kabar seperti ini kan bisa dalam tanda petik digoreng-goreng ke sana sini bahwa ini suatu yang janggal gitu. Inilah akibat daripada kalau berita yang sepotong-sepotong kemudian dibahas gitu ya. Jadi kita jadi mumet. Oke, Pak Sugeng, tapi memang ada Pak orang yang boleh membesuk, gitu. Mau entah itu advokat atau siapapun begitu, memang ada orang yang boleh membesuk tahanan di luar jam besuk. Pak Arianto, Pak Sugeng, Pak Arianto deh, silakan dijawab. Bagaimana Pak? Ya, memang ada orang yang boleh membesuk di luar jam besuk begitu, lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai advokat yang akan meringankan beban dari seorang tahanan terdakwa tersangka. Kalau teorinya sih besuk pada malam hari itu, kalau orang yang besuk cuman mau besuk ya biasanya dilarang, kan ada jam-jam khususnya gitu ya. Tapi kalau kemudian mengaku advokat ya itu mungkin polisi bertoleransi ya. Nanti kalau dia kemudian menolak, nanti disangkanya menghalang-halangi pembelaan kepada yang bersangkutan. Kira-kira begitu Pak. Sehingga dalam hal ini saya nggak bisa ngerti apakah orang ini memang betul-betul minta izin atau hanya dia tidak izin langsung nyelonong. Saya tidak tahu itu Pak, mengenai kasus ini nggak bisa memberikan penjelasan. Jika kemudian Peggy menandatangani suatu berkas yang dia tidak tahu apa itu isinya, bagaimana nanti, apa yang ditakutkan, apa yang harus dikhawatirkan oleh tim kuasa hukum yang tidak mengetahui berkas apa yang ditandatangani oleh Peggy? Pertanyaan ke siapa nih? Pak Arianto, silakan dilanjutkan. Ya saya pikir enggak, itu tadi keterangan bapaknya tadi kan juga belum tahu kita apakah akhirnya Peggy itu taken apa tidak, kan hanya dia ada beban karena orang datang kemudian minta tanda tangan, kemudian untuk apa katanya, hanya untuk meringankan, tanya namanya juga, dan bapaknya kan tidak menerangkan ya saya tanda tangan apa tidak tadi, keterangan tadi kan masih nggak jelas itu Pak. Jadi kalau pemahaman saya kayak gitu ya, tadi Pak Aiman nanyakannya begitu, jawabannya begitu, dan kira-kira waktu itu si Peggy belum taken di dalam berkas itu. Kalau saya sih, perkiraan saya, kalau taken pasti dia akan ngomong bapaknya, oh saya taken, dipaksa taken. Baik Pak Arianto, mohon maaf saya potong karena waktu kami sangat terbatas. Pak Sugeng, sedikit saja Pak Sugeng, ini bagaimana untuk menyimpulkan yang saat ini sedang menjadi misteri di publik terkait siapa dua orang yang datang pada malam hari dan memaksa Peggy untuk menandatangani sebuah berkas ini. Apa yang kemudian harus jadi catatan para advokat? Saya bukan cenayang ya untuk mengetahui dua orang yang datang itu siapa. Tapi saya mau mengingatkan para advokat, Anda harus bertindak secara terhormat, ya. Tidak boleh kemudian karena ini kasusnya high profile ya, menarik perhatian publik juga. Jangan mau nimbrung ya dalam satu perkara untuk mencari sekedar popularitas ya. Sekedar ikut-ikutan 1.100 pengacara itu nggak ada gunanya. Itu hanya untuk memberikan sebetulnya ya support, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang bekerja biasanya nggak segitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sebetulnya ya. Nah kalau yang pengacara yang di luar misalnya 64 orang, Anda jangan merendahkan profesi Anda. Baik. Apakah Anda disuruh tetap atau harus kemudian menjunjung tinggi bagaimana klien mendapatkan transparansi ya terkait siapa-siapa saja yang hadir dan juga meminta tanda-tanda, apalagi berkas ini juga seharusnya diketahui oleh klien mereka. Dalam hal ini Peggy Setiawan. Lainnya harus tahu, advokat yang sebelumnya harus sudah tahu ada dokumen yang. Baik, Pak Sugeng terima kasih, Pak Arianto juga terima kasih, Pak Muhtar Effendi terima kasih atas waktunya bersama kami malam hari ini di iNewsroom. Kita sama-sama tetap belum menemukan siapa dua orang tersebut dan semoga seiring berjalannya waktu dua orang tersebut bisa kemudian muncul ke publik sehingga tidak ada tanda tanya di kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, salam sehat. Pemirsa, bagi para jemaah haji yang menjalankan umroh di Masjidil Haram kini dapat sedikit lebih lega. Bagi para jemaah yang tidak bisa berjalan kini dapat menyewa skuter untuk menyelesaikan rukun umroh di Masjidil Haram. Dan informasi ini juga sekaligus menutup iNewsroom hari ini. Saya Aldi Hawari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Para jamaah haji ini bukanlah sedang bermain-main, melainkan mereka memanfaatkan fasilitas penyewaan skuter listrik di dalam Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Penyewaan skuter berada di lantai 3.
Para jamaah dikenakan biaya Rp115 atau setara dengan Rp500.000 untuk menyewa 1 unit skuter listrik. Cara penggunaannya pun cukup mudah. Para jemaah cukup menarik tuas sebelah kanan untuk gas dan tuas kiri untuk rem. نحن الآن في دور الميزانين كما ترى العربات لخدمة المعتمرين أصحاب الهمم وكبار السن. توجد هذه العربات لخدمة المعتمرين بشكل أفضل ممن لا يستطيع المشي أو لا يستطيع إكمال العمر.